Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak Ustazah kelas 5A dan 5B. Oke, jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar fikih ya, materi fikih. Nah, oke, di materi fikih kali ini kita akan belajar tentang mandi wajib. Nah, sebelum nanti masuk kepada materi, di sini Ustazah akan menjelaskan dulu tentang mandi ya, mandi. Oke. Anak-anak Ustazah ada yang tahu apa itu pengertiannya mandi? Oke. Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh ya. Mengalirkan air ke seluruh tubuh itu adalah pengertian dari mandi. Nah, mandi di sini ada 3 jenis ya. 3 jenis. Yang pertama, mandi karena kebiasaan. Nah, maksudnya apa nih? Jadi anak-anak Ustazah sehari itu mandi berapa kali? Ya. Mandi minimalnya dua kali. Nah, itu adalah mandi karena kebiasaan. Yang kedua, mandi yang disunahkan. Nah, sunnah itu apa? Jadi ketika dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Nah, mandi yang disunahkan ini contohnya misalnya anak Ustazah yang kelas 5A ketika mau melaksanakan sholat Jumat di masjid kemudian mandi dulu. Nah, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat itu termasuk sunnah ya. Kalau untuk anak-anak Ustazah yang kelas 5B, misalnya yang kemarin di bulan kemarin melaksanakan sholat Id ya, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, di situ anak-anak Ustazah mandi dulu. Nah, mandi sebelum melaksanakan sholat Id itu juga disunahkan ya. Oke. Dan yang ketiga yaitu mandi wajib. Mandi wajib ini akan lebih Ustazah jelaskan nanti di materi selanjutnya. Oke. Nah, di sini seseorang bisa mengalami mandi wajib ya, atau di sini penyebab seseorang mengalami mandi wajib itu ada banyak sebenarnya. Tapi di sini Ustazah hanya menuliskan sebagian saja ya. Oke, yang pertama adalah ihtilam ya. Ihtilam ini keluar mani ya. Keluar mani ini bisa laki-laki atau perempuan. Oke. Yang kedua yaitu meninggal dunia. Meninggal dunia ini juga bisa laki-laki atau bisa perempuan. Oke. Yang ketiga yaitu haid. Nah, haid nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Oke. Yang keempat penyebabnya adalah nifas ya. Nifas ini adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan. Oke. Yang kelima ini wiladah ya. Kalau wiladah ini darah yang keluar dari farji perempuan bersamaan dengan bayi yang lahir, itu wiladah ya. Jadi anak saudara bisa membedakan antara darah wiladah dan darah nifas. Kalau wiladah tadi bersamaan dengan bayi, ketika rahimnya sudah kosong, darah keluar lagi itu dinamakan darah nifas. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 yaitu mandi wajib. Nah, di dalam Islam Allah sangat menyukai kebersihan ya. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kebersihan ini berhubungan juga dengan thaharah ya. Thaharah. Nah, thaharah ini apa? Thaharah yaitu bersuci dari najis dan juga hadas. Nah, kalau najis ini apa? Nah, najis ini adalah suatu barang yang terkena pada tubuh kita. Ketika tubuh kita terkena najis maka harus dibersihkan. Oke. Nah, najis ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama yaitu najis ringan atau najis mukhaffafah. Ini yaitu contohnya air kencing bayi laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun ya. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikan ke air kencing tersebut, itu sudah suci. Oke. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawassito. Contohnya adalah ada darah, nanah, muntah ya, kotoran. Ketika kita terkena najis tersebut maka harus disucikan, yaitu ketika najisnya itu masih ada maka dibersihkan dulu baru dialirkan air. Tapi ketika najisnya sudah tidak ada maka cukup dialirkan dengan air. Oke. Dan yang ketiga yaitu najis berat atau najis mughalladah ya. Nah, ini contohnya yaitu ada anjing, babi ya. Ketika kita terkena hewan-hewan tersebut maka harus disucikan sebanyak 7 kali ya.
7 kali basuhan, dan salah satunya diberi dengan tanah. Jadi itu tadi bersuci dari najis. Yang selanjutnya bersuci dari hadas ya. Hadas ini ada 2 pembagian ya. Hadas kecil dan hadas besar ya. Kalau hadas kecil di sini contohnya misalnya buang angin, kemudian buang air kecil, buang air besar, itu termasuk contoh hadas kecil. Cara bersucinya bagaimana? Dengan cara berwudu ya. Berwudu, anak saja pasti sudah bisa berwudu semua ya. Dan kalau misalnya tidak ada air, maka bisa dengan tayamum. Oke. Dan selanjutnya hadas yang kedua adalah hadas besar. Nah, kalau hadas besar ini contohnya tadi yang termasuk dari penyebab mandi wajib ya. Ada di situ keluar mani, ada di situ haid, nifas, dan wiladah ya. Nah, ketika hadas besar, maka cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib. Nah, kalau misalnya tidak ada air bisa dengan tayamum. Oke, nah kali ini di pembelajaran satu ini kita akan lebih belajar tentang mandi wajib yang disebabkan karena haid ya. Oke, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang mandi wajib, pengertian dari mandi wajib. Nah, mandi wajib ini ada banyak penyebutan ya. Di antaranya ada mandi wajib, ada junub, ada juga al-ghuslu. Kalau al-ghuslu ini berasal dari bahasa Arab, artinya juga mandi. Nah, mandi wajib ini apa? Yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar ya. Jadi mengalirkan air ke seluruh tubuh, basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua anggota tubuh terkena air. Dan yang lebih penting lagi harus disertai dengan niat ya. Karena ada hadis mengatakan innamal a'malu bin niat. Oke. Baik, langsung lanjut lagi tentang yang kedua, yaitu pengertian dari haid. Oke. Haid adalah darah yang keluar dari farji wanita usia kira-kira 9 tahun ya. Usianya 9 tahun. Darah tidak kurang dari 24 jam ya. Kemudian darah tidak lebih dari 15 hari. Oke. Darah didahului suci 15 hari, dan yang terakhir darah tidak didahului oleh kelahiran ya. Ini adalah pengertian dari haid ya. Jadi nanti anak ustazah misalnya baru pertama kali keluar darah ya, dilihat apakah sesuai dengan pengertian haid. Kalau tidak sesuai berarti itu bisa jadi darahnya darah istihadah, atau mungkin tercampur antara darah haid dan juga darah istihadah. Oke. Kemudian lanjut lagi ke usia haid. Usia haid minimal berapa? 9 tahun ya. Jadi kalau ada anak misalnya mengeluarkan darah usianya belum sampai 9 tahun, maka itu disebut darah istihadah. Oke. Dan yang terakhir yaitu tentang darah haid. Nah, darah haid ini setiap orang mengalami masa darah haid berbeda-beda ya. Nah, di sini untuk darah haid paling sedikitnya atau minimalnya adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam ya. Itu adalah minimalnya. Kemudian pada umumnya wanita mengalami haid itu sebanyak 7 hari ya, 7 hari. Dan yang paling banyaknya adalah sebanyak 15 hari. Oke. Nah, jadi itu tadi penjelasan ustazah tentang mandi wajib ya, mandi wajib yang disebabkan oleh haid. Nah, semoga anak-anak ustazah bisa memahami penjelasan yang ustazah sampaikan. Oke, dan sampai di sini penjelasan ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum